Pada hari terpenting dalam karirnya, wanita itu dipermalukan di depan umum saat suaminya berselingkuh menunjukkan foto pribadinya. Melihat wanita itu hancur, suaminya yang seorang CEO, bukan membela dia sedikit pun, malahan melindungi Annie di belakangnya, dan berjanji akan selalu melindunginya. Saat itu wanita itu baru menyadari, ternyata jelas sekali siapa yang dicintai dan siapa tidak. Mereka telah menikah secara diam-diam selama 3 tahun. Dia dulu merasa paling bahagia di dunia. Hingga hari itu, suaminya dalam tidur menyebut nama wanita lain. Untuk memastikan dugaan, dia mengambil ponsel suaminya, dan melihat pesan mesra dari Annie. Barulah dia sadar suaminya berselingkuh. Namun ketika CEO mengetahui wanita itu memegang ponselnya, untuk pertama kalinya dia marah kepadanya. Sejak hari itu CEO semakin dingin padanya. Di perusahaan pun selalu memihak Annie, bahkan menyerahkan proyek wanita itu kepada Annie, dan menyuruh wanita itu hanya membantu dari samping. Awalnya wanita itu pikir, suaminya hanya kehilangan minat sesaat padanya. Namun suatu hari Annie dengan sengaja menunjukkan foto pribadinya di depan seluruh perusahaan, hingga proyek gagal. CEO malah menyalahkan wanita itu sepenuhnya. Menghadapi tuduhan dan perlakuan memihak suami, wanita itu hanya merasa sangat kecewa. CEO pun mencabut jabatan direktur wanita itu, dan memberikannya kepada Annie. Rekan kerja merasa kasihan padanya. Tapi semua itu tak sebanding dengan kesukaan CEO pada Annie. Saat malam tiba di rumah, wanita itu melihat Annie memakai sandal miliknya, dan pura-pura terlihat lemah dan malang. CEO malah menyalahkan wanita itu terlalu cemburu. Saat itu semua pengorbanan dan kesetiaan bertahun-tahun menjadi bahan tertawaan. Dia akhirnya memutuskan menandatangani surat cerai. Keesokan harinya dengan alasan proyek perusahaan, dia membujuk suaminya menandatangani surat cerai. Setelah pulang, wanita itu mengambil surat cinta yang pernah ditulis untuk CEO, dan membakarnya semua. CEO pulang dan melihat itu, bertanya apa yang sedang dilakukannya. Wanita itu hanya menjawab membakar sampah. Pria itu tak menaruh curiga, menariknya dan berkata temannya pulang ke negeri ini, dan ingin memperkenalkannya. Di sana dia kembali bertemu Annie. Pria itu langsung mengajari Annie bermain bola dengan akrab. Wanita itu tak ingin melihat pemandangan menyakitkan itu lagi. Berbalik pergi namun dicegat Annie. Annie sengaja menunjukkan jam tangan, yang merupakan pusaka nenek wanita itu. Dia tidak tahu bagaimana bisa ada di tangan Annie. Dia meminta Annie mengembalikannya. Namun Annie justru melempar jam itu keluar jendela. Itu satu-satunya pusaka nenek untuknya. Wanita itu langsung marah. Dia menampar Annie. Saat hendak menampar kedua kalinya, pria itu datang dan mendorong wanita itu, membuat kepalanya terbentur. Namun suaminya sibuk menenangkan Annie. Meninggalkan wanita itu begitu saja. Sahabatnya membela wanita itu, dan berkata jika pria itu tidak menyukai wanita itu, harusnya sejak awal cerai saja. Namun pria itu berkata meski tidak menyukainya, dia tetap membutuhkan perawatan wanita itu. Semua terdengar jelas oleh wanita itu. Barulah dia sadar, di mata suaminya, dia hanyalah pembantu yang berguna. Wanita itu patah hati dan pergi. Namun Annie kembali menghadangnya. Untuk membuat pria itu membenci wanita itu, Annie sengaja menyeret wanita itu bermain sandiwara. Keduanya terjatuh dari tangga. Benar saja, pria itu langsung menolong Annie, mengabaikan wanita yang luka lebih parah. Saat itu CEO yang diam-diam menyukai wanita itu muncul tepat waktu, menggendongnya ke rumah sakit. Setelah sadar, wanita itu baru tahu dia hamil. Namun karena cedera, dia mengalami keguguran. Saat itu dia benar-benar putus asa. Dia memutuskan meninggalkan pria itu selamanya. Suaminya yang tidak tahu apa-apa tetap bersama Annie. Tanpa sadar dia akan kehilangan istri yang paling dicintainya. Wanita itu menatap sekali lagi rumah tempat mereka tinggal 4 tahun bersama, meletakkan surat cerai di meja, melepas cincin pernikahan, dan pergi tanpa menoleh. Saat itu pria itu melihat di luar hujan dan petir. Teringat setiap kali petir, istrinya selalu takut dan bersembunyi di pelukannya. Dia segera menutup telepon Annie